Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Berntobing. Teman-teman Liputan 6, ada seorang warga yang mengajukan permohonan uji material ke MK untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah. Jadi dengan skala Rp1.000 ini menjadi Rp1 ya atau Rp1 tanpa tentunya mengubah nilai tukarnya. Jadi menurut penggugat ini dilakukan karena melihat sejumlah manfaat ya, yang baik ke depannya untuk Indonesia. Nah, untuk membahas ini, saya sudah menghadirkan langsung Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu untuk kita nanti melihat bagaimana sebenarnya dampak keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi oleh Indonesia apabila ini diterapkan atau lolos nantinya ya. Selamat siang, Mas Joshua. Apa kabar, sehat, Mas? Selamat siang, Gracia. Kabar baik. Terima kasih Mas Joshua sudah berkenan bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Jadi saya langsung tanyakan saja ke Mas Joshua saat ini ya, yang lagi ramai juga dibahas di sosial media. Tanggapan terkait dengan adanya gugatan ke MK terkait redenominasi mata uang rupiah ini seperti apa ya, Mas? Saya pikir memang redenominasi ini kan sudah cukup lama ya dibahas ya. Mungkin 2017 itu sempat dibahas juga dengan DPR. Meskipun tentunya kami melihat bahwa masyarakat ataupun pemerintah perlu memahami juga ya apa sebenarnya redenominasi itu ya. Semata-mata redenominasi itu kan memang ada beberapa kalangan masyarakat yang menanggapinya dengan benar gitu ya, bahwa ini adalah penyederhanaan dalam hal pecahan rupiah ya tanpa mengurangi daya beli, harga ataupun nilai tukar rupiahnya terhadap harga barang atau jasa. Namun juga mungkin ada sebagian masyarakat juga yang tentunya bisa ataupun mungkin bisa mengartikannya bisa beda ya. Artinya seperti Seinering yang terjadi tahun 66 ya. Pada saat itu nilai uangnya memang hilang ya, dari 1.000 dipotong jadi Rp1 ya, sehingga tentunya kondisinya ini akan mempengaruhi dari sisi psikologis dan juga daya beli masyarakat gitu ya. Dan eh, ya tentunya menanggapi hal tersebut karena ini sudah lama ya dibahasnya dan sempat masuk ke prolegnas, sempat juga tidak dimasukkan ke dalam prolegnas. Artinya dengan adanya aspirasi dari masyarakat tersebut tentunya ya MK sah-sah saja ya apabila nanti akan dilontarkan lagi kepada DPR atau pemerintah, tapi tentunya ini akan menjadi apa namanya, bagaimana nanti apakah ini akan menjadi prioritas pemerintah ataupun DPR untuk menjadi prolegnas ya, karena tentunya Ya. ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi sebelum adanya program redenominasi ini bisa berjalan ya. Karena tentunya tidak mudah ya, karena juga di dalam pelaksanaannya ya beberapa negara tetangga yang sudah melaksanakan redenominasi ini tidak mudah ya, karena tadi ya ini kita perlu ada apa penyeragaman dari sisi persepsi agar tidak ada mispersepsi terkait dengan centering ya, karena ini masih banyak pasti ya masih banyak juga kalangan masyarakat yang mengartikannya adalah pemotongan dari nilai uang tersebut ya, karena yang seperti terjadi di tahun 65 66 yaitu uangnya memang terpangkas, tapi yang semestinya dipahami dari sisi redenominasi ya penyederhanaan dari apa nol di belakang koma tiga angka itu dihilangkan gitu ya, sebenarnya sepertinya seperti itu dulu. Iya. Jadi kalau kita lihat kan ada sebenarnya langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan gitu ya, rencana-rencana di tahun-tahun sebelumnya. Tadi Mas Joshua juga sempat mengungkit itu. Dan kalau kita lihat juga dari runtutan sejarah tahun 1965 di era Presiden Soekarno ya Mas ya, waktu itu Indonesia pernah melaksanakan kebijakan redominasi ini. Apa yang membuat langkah ini kemudian maju mundur? Karena beberapa tahun lalu juga sempat diisukan, kemudian tidak jadi gitu. Apa yang membuat ini maju mundur sepertinya langkah ini untuk diterapkan? Nah, saya klarifikasi lagi, yang tahun Oh ya, 65 itu adalah yang terjadi adalah centering, yaitu oh ya, pemotongan saya nyering. Oke. nilai-nilai uangnya ya. Jadi bukan Mhm. penyederhanaan dari sisi jumlah digitnya. Jadi kalau kita bicara redenominasi, ini hanya penyederhanaan jumlah digitnya ya dalam denominasi rupiah tanpa mengurangi tadi daya beli, harga ataupun nilai tukarnya terhadap harga barang. Nah, penyebabnya tadi saya pikir ya tentunya prioritas ya. Ada tentu dalam hal pemerintah melihat bahwa mungkin ini bukan menjadi salah satu
hal yang jadi urgent ya, menjadi dinilai urgent sehingga harus dimasukkan menjadi prolegnas atau tidak gitu ya. Karena tadi perlu ada beberapa kondisi ya, kondisi dalam hal apa namanya kondisinya, politik, sosial harus stabil, ekonomi juga stabil ya, itu yang harus dipenuhi juga. Lalu juga dalam hal apa namanya kondisi yang mendukung lagi adalah persepsi tadi ya, dari sisi sosialisasinya ya, artinya yang kita lihat juga adalah ini terkait dengan rounding up ya. Karena kan kalau nanti kita bicara misalkan kita saat ini belanja misalkan tadinya 9.700 gitu ya, 9.500 kan, berarti nanti jadi 9,5 ya. 9,5 berarti dibulatkan ke atas ya menjadi 10. Nah, itu Mm-mm. biasanya kalau misalkan berlebihan running up-nya ataupun pembulatan ke atasnya ini bisa menjadi bisa mendorong inflasi. Lalu juga tadi mungkin akan ada penolakan dari ketidakpahaman dari masyarakat ya, karena tadi perlu ada komunikasi dan juga sosialisasi yang baik ya. Karena kalau kita bicara misalkan yang terjadi di Turki, lalu juga misalkan di Turki itu bahkan terjadi redenominasi 6 kali ya, di tahun 2005. Romania juga terjadi pemotongan 6 digit angka di Turki. Romania juga 2005 pemotongan 4 digit angka di 2005. Polandia juga sebelumnya 91 4 digit angka pemotongannya. Dan ini memang dilakukan di saat perekonomiannya stabil, dan tentunya tadi perlu ada public campaign dan juga edukasi yang intensif ya, karena tadi apa namanya pemahaman dari masyarakat itu perlu sama dan tadi tidak menimbulkan kegaduhan ataupun tadi mispersepsi ya dari masyarakat itu sendiri ya. Karena tadi kalau misalkan masyarakat menanggapinya ini sebagai centering seperti yang kita alami juga di tahun 6566, tentunya ini akan bisa berdampak negatif ya pada perekonomian ya. Karena kalau kita lihat saat ini saja kan sudah banyak ya hashtag misalkan banyak masyarakat frugal living ataupun YONO ya, Iya, you only need one. Wan. Artinya kan ini udah dengan adanya, apalagi nanti dengan adanya centering ataupun persepsi centering, artinya ada pemotongan nilai uang di situ, berarti kan ini daya belinya makan makin turun ya. Berarti ini dampaknya akan jauh lebih negatif lagi buat perekonomian kita gitu. Sehingga artinya ini yang harus kita pahami juga ya, sekalipun memang dampak dampak positifnya adalah kalau adanya redenominasi ini tentunya ya tadi misalkan saat ini nilai tukar rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat misalkan 16.500 ya, nantinya bisa menjadi hanya 16,5 gitu ya. Itu which is kan berarti sebenarnya ini jadi kebanggaan ya buat pride Iya. juga ya, bahwa rupiah Mm-mm. kita nilainya terhadap dolar tidak sebesar itu gitu ya. Jadi artinya ya tentunya akan ada pro-nya ya tadi, rupiah menjadi setara dengan mata uang dunia lainnya. Lalu juga prosnya lagi adalah dalam jangka panjang pun juga ini akan bisa adanya penghematan ya, biaya Mm. pencetakan ya, uang, karena kan ada lebih efisien juga ya. Kalau kita lihat juga misalkan di APBN itu kan kita sampai APBN kita kan kuadriliun ya. Artinya kalau misalkan itu nol-nolnya harus sampai ditulis tuh. Sampai terlalu Nah, banyak, dengan betul. ya iya, jadi nolnya terlalu banyak. Jadi artinya dengan adanya redenominasi ini, penghilangan nol itu, penyederhanaan denominasi tadi itu, artinya ini akan bisa membuat efisiensi juga gitu. Jadi artinya perlu ada tadi landasan hukumnya juga ya, undang-undangnya juga, RU redenominasinya juga, dan juga tadi perlu juga ada kajian-kajian yang mendukungnya ya, sehingga tadi agar pada saat nanti pelaksanaan redenominasinya ini agar bisa berjalan dengan baik dan tadi tidak berdampak negatif pada perekonomian. Oke, Mas Joshua, saat ini MK telah mengirimkan surat kepada DPR dan juga Presiden untuk siap menghadapi gugatan yang diterima di MK. Nah, kalau dari Mas Joshua sendiri melihat ini, apakah optimistis kemungkinan nanti akan dibawa ke dalam pembicaraan? Kemudian, apakah Indonesia sudah ideal sebenarnya untuk menerapkan redenominasi ini, Mas? Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa memang Mhm. ini time frame untuk persiapan dan juga penerapan redenominasi ini tidak sebentar ya. Karena kalau kita bicara misalkan let's say untuk dalam hal persiapan dan juga transisi dan juga nanti phasing out
uang dengan denominasi yang lama itu kan butuh waktu juga ya. Mungkin Ya. bisa 10 tahunan gitu ya. Artinya Oh, oke. tidak sebentar gitu ya. Artinya dalam hal sosialisasinya tadi ya, lalu juga dengan sosialisasi bukan hanya ke masyarakat, kepada pelaku Hmm, usaha juga ya. Lalu juga dalam hal sekalipun nanti ada gugatan dari ataupun merespon gugatan masyarakat, MK akan menyurati ke DPR dan juga Presiden, tentunya eh, ya kondisinya kembali lagi kita lihat saja seperti sekarang ini ya, dengan adanya kondisi PHK di berbagai oke. sektor manufaktur, lalu juga kita mendengar kemarin beberapa kasus Yang di PHK. kejadian korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN, apakah itu bisa kita katakan kondisi kita cukup stabil ya, dengan kondisi apalagi dengan gejolak di eksternalnya ya, dengan kebijakan Trump saat ini, dengan perlambatan di eh, China saat ini gitu ya. Jadi saya pikir sih dengan kondisi sedemikian rupa itu, saya pikir memang momentum untuk pelaksanaan dari reunifikasi dalam jangka pendek ini mungkin belum cukup ideal ya. Tapi Hmm, sekiranya ke depannya kalau nanti ada kondisi ekonomi kita lebih stabil gitu ya, dalam artian bahwa rupiah kita juga kan dalam beberapa waktu terakhir ini waktu. kan cenderung bergeraknya cukup dinamis ya. Pasar saham Ya, kita kan juga kemarin sempat terkoreksi di bulan Februari sampai dengan awal Maret ini gitu ya. Jadi artinya kondisi kondisi-kondisi yang harus terpenuhi ya dalam yang harus dipenuhi dulu sebelum adanya redenominasi ini, saya pikir belum terpenuhi sepenuhnya gitu ya, sehingga saya pikir tidak perlu terburu-buru, dan saya pikir pemerintah tadi perlu fokus ya kepada bagaimana penanganan kondisi kelas menengah yang saat ini daya belinya lagi menurun, lalu juga stabilitas harga, lalu juga bagaimana penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur ya. Jadi saya pikir kondisi bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat lagi di pasar saham, saya pikir itu yang harus difokuskan ya dalam jangka pendek ini, ketimbang memfokuskan urgensinya untuk persiapan ataupun RUU redenominasi. oke, Mas, tadi saya sebenarnya tertarik sekali membahas mengenai ada kurang lebih 10 tahun persiapan gitu ya untuk bisa diterapkannya redenominasi. Nah, kalau menurut Mas Joshua sendiri, mungkin juga dengan pengalaman yang sangat ekstensif, juga melihat bagaimana perkembangan negara-negara lain begitu ya. Kira-kira dalam 10 tahun ini, jika saya berandai-andai apabila memang ini nanti diterapkan begitu, kira-kira tantangannya, kesulitan itu akan ada di mana sebenarnya, Mas? Kalau kita juga melihat dari pengalaman-pengalaman negara lain begitu ya, melakukan redenominasi secara berkala. Beberapa kali maksud saya. Ya, yang tadi ya, challenge-nya adalah Iya, tantangannya adalah tadi bagaimana sosial. Yes. ya persepsi dari masyarakat dan juga stabilitas sosialnya kita harus stabil dulu ya. Artinya pemahaman dari masyarakat ini tepat gitu ya, karena tidak mudah ya, karena kita terbiasa, misalkan mungkin di masyarakat di kota-kota besar sudah terbiasa ya, kalau kita melihat misalkan price tag 10.000 sekarang udah 10 saja, misalkan 100.000 100 saja ya di beberapa Hmm, restoran ataupun di hotel. Saat ini mungkin kita sudah tidak asing lagi, tapi hmm, bagaimana saudara-saudara kita di luar kota besar gitu ya, mungkin agak aneh gitu ya melihat eh, price tag 100 gitu ya. Artinya kan itu padahal itu tarif harganya misalnya 100.000 gitu ya. Artinya membiasakan hal itu kan tidak mudah ya, karena betul. dan juga tadi bagaimana prinsip ataupun sistem akuntansinya pun juga kan harus diinikan juga ya, apa dari sisi akuntansinya, eh, bagaimana nanti pencatatannya ya, itu kan juga perusahaan pun juga harus memiliki sistem akuntansi yang juga sahih ya, artinya jangan sampai nanti terjadi pembulatan-pembulatan tadi gitu ya, karena itu isunya juga yang paling krusial ya. Kalau terjadi pembulatan-pembulatan tadi itu karena tadi kita udah terbiasa angkanya bulat-bulat, tapi nanti kan kita koma-koma ya. Artinya Iya, betul. kalau kalau tadi yang saya katakan misalnya kita beli apa namanya di nasi bungkus 9, misalkan tadi 9 koma 8.500, sekian gitu ya. iya 9, sekian, dan harus dibulatkan, itu kan bisa menjadi isu inflasi dan juga tadi isu pencatatan juga ya bagi perusahaan juga gitu. Jadi artinya
Ini harus dibiasakan dan juga tadi ada masa-masa sosialisasi tadi ya untuk sebelum redenominasi, lalu transisinya itu meaning artinya nanti ada mata uang 100.000 yang denominasinya masih ada 0,3, tapi juga nanti misalkan ada angka 100 mata uang 100.000 yang hanya 100 ya, tanpa ada 0,3, nanti baru phasing out yang 100.000 dengan angka 0,3 di belakangnya, yang 30 di belakang gitu. Jadi baru nanti pelan-pelan. Jadi tidak bisa kita cepat-cepat juga ya, karena nanti pasti akan perlu ada masa transisi juga ya. Jadi ya 3 tahun, 3 tahun dan 3 tahun mungkin total ya tadi sebelum redenominasi 3 tahun, transisi 3 tahun, phasing outnya 3 tahun gitu. Jadi artinya masa dari prosesnya ini ya tidak bisa Mhm. cepat. Intinya seperti itu. Karena tadi kita butuh memastikan bahwa kondisi penerimaan dari masyarakat, artinya masyarakat menerima ataupun mengartikannya dari redenominasi ini dengan tepat ya. Jangan sampai mengartikan redenominasi ini sebagai scenario yang terjadi di tahun 1965 yang lalu. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan seperti apa kira-kira apabila misalnya ini redenominasi diterapkan jika ini lolos uji, begitu ya Mas. Tapi Ya. seperti ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh sejumlah pihak, baik itu pemerintah, mungkin ya Presiden, DPR, dan juga sebagai masyarakat. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Joshua Pardede, Terima Kepala Ekonom kasih. Bank Permata atas penjelasannya. Dan tadi wawancara kami dengan Joshua Pardede, teman-teman jangan lupa saksikan penjelasan-penjelasan dan wawancara berikutnya di Sedang Viral. Saya Gracia Bentobing. Sampai jumpa, salam SCTV.